Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Setiap kita pasti merindukan janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita seringkali adalah sulit untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itulah tujuan dibuat channel ini saudara, untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Caranya, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa kepada setiap kita, Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Dia punya rencana yang besar kepada setiap kita. Apapun latar belakang saudara, siapapun saudara, ketahuilah bahwa Dia punya rencana atas kehidupan saudara. Apa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya? Apa penyebabnya sehingga sekalipun Allah sudah merencanakan yang baik, tetapi rencana Tuhan tidak digenapi? Bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara rancangan Tuhan digenapi? Kalau saudara rindu, maka renungan ini adalah untuk saudara. Namun sebelum kita akan melanjutkan renungan ini saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
hadapan Raja-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik rancangan Allah yang digenapi dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara bahwa Allah punya rancangan yang besar atas kehidupan kita semua. Dia punya rancangan yang besar atas kehidupan saya. Dia punya rancangan yang besar atas kehidupan saudara. Karena firman-Nya berkata di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita belajar baik di video pertama dan video kedua adalah di dalam Yeremia pasal 29 di mana ayat 11 dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi firman-Nya menegaskan bahwa dia punya rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan bagi setiap umat-umatnya. Mungkin ada saudara yang berkata bahwa saya tidak layak, hidup saya tidak layak. Kita sudah belajar di video pertama dan kedua. Tahukah saudara bahwa ayat firman Tuhan ini dinubuatkan oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel ketika mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka sedang menderita di Babel. Dan tahukah saudara kenapa mereka diizinkan Tuhan dibuang ke Babel, ditawan di Babel, menderita di Babel? Karena mereka hidup menyembah berhala. Karena mereka melakukan kekejian di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan angkat tangan dan Tuhan izinkan mereka menderita. Jadi mereka sedang ada dalam penghukuman sebenarnya. Tapi namun demikian Tuhan berkata kepada mereka bahwa sebenarnya rancanganku, rancangan damai sejahtera bagimu dan hari depan yang penuh harapan. Jadi kenapa mereka menderita? Kenapa mereka diizinkan Tuhan ditawan dan menderita di Babel? Dengar saudara, bahwa mereka menderita di Babel itu bukan rancangan Tuhan, tapi itu akibat dari kesalahan mereka sendiri. Demikian juga dalam hidup ini, begitu banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami, itu diakibatkan oleh pelanggaran kita. Dan sekali lagi, itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak merancang mereka menderita di Babel. Tapi merekalah yang
Karena kesalahan hidup mereka akhirnya akibat dari itu membuat mereka menderita di Babel. Rancangan Tuhan sebenarnya adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancang saudara untuk mengalami celaka, karena dia berkata bahwa rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan. Kalau hari ini saudara menderita karena kesalahan masa lalu, itu bukan rancangan Tuhan. Itu akibat dari kesalahan masa lalu. Rancangan Tuhan bagi saudara sebenarnya adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh harapan. Dan di video pertama dan kedua kita sudah belajar bagaimana supaya rancangan damai sejahteranya dan rancangan hari depan yang penuh harapan itu digenapi dalam kehidupan kita. Hal pertama yang harus kita lakukan di ayat 12, di mana di sana Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Di ayat 11 dia berkata rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu ada pada dia. Lalu kemudian ayat 12 dia berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku. Jadi rancangan itu pada dia, dan dia suruh kita untuk berseru dan berdoa kepada dia. Sehingga ketika kita berseru berdoa kepada dia, maka rancangan yang ada pada dia itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Hal pertama yang sudah kita belajar adalah hiduplah dalam doa dan berseru kepada Tuhan. Artinya penuh penyerahan kepada Tuhan, berharap, berseru, memohon supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, yang sudah kita belajar saudara dari ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kata firman Tuhan, kamu akan menemukan aku. Jadi hal kedua yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita supaya rancangannya digenapi bagi kita adalah kita harus mencari dia. Karena rancangan itu ada pada dia. Jadi sebenarnya saudara, seringkali dalam kehidupan kita seringkali salah berpikir dan terbalik berpikir. Kita seringkali berjuang untuk mencari berkat, untuk mencari berkat Tuhan, mencari jawaban Tuhan, mencari kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita lihat di sini, yang pertama dan utama yang harus kita cari adalah Tuhan. Karena rancangan itu ada pada dia. Kalau kita mencari Tuhan, kita bertemu Tuhan, kita mengalami Tuhan. Maka dengan sendirinya karena rancangan itu, rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu ada pada dia. Dengan sendirinya kita akan mengalami rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya cari Tuhan, saudara. Kalau selama ini mungkin mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, hidup mencari Tuhan, itu adalah pekerjaan sambilan menurut saudara. Hari ini firman-Nya menegaskan bahwa sebenarnya itulah yang harus utama, yang saudara dan saya harus kerjakan. Kita harus mencari Dia. Itu yang utama. Sehingga kita akan menemukan dan mengalami rancangannya dalam kehidupan kita. Dan kemudian di video ketiga ini, hal terakhir yang saya mau kita lihat saudara. Di mana ayat 12 dia berkata apabila kamu berseru. Di ayat 13 bagian A dia berkata apabila kamu mencari aku. Dan kemudian ayat 13 bagian B dia berkata apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Hal ketiga di sini adalah dia mau kita bertanya. Kenapa bertanya? Bertanya itu berarti untuk mengetahui, karena rindu mengetahui, rindu memahami. Nah saudara, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, selain kita datang berdoa kepada Dia, selain kita mencari Dia, hal ketiga yang Dia tegaskan untuk kita lakukan, supaya kita mengalami rancangan-rancangan yang ada pada Dia adalah bertanya kepada Dia. Apa inti dari bertanya kepada Dia? Yang mau dia tegaskan adalah supaya kita mengenal Dia, memahami Dia, dan memahami rancangannya atas kehidupan kita. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita perlu tahu apa rancangan Tuhan. Dan kita bisa memahami apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi kita mengerti apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya firman-Nya berkata bahwa kalau kita bertanya kepada Dia, maka firman-Nya berkata bahwa kita akan menemukan Dia dan memahami Dia dan memahami rancangan-rancangan yang ada pada Dia. Jadi saudara, dalam perjalanan hidup kita yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah kita perlu memahami kehendak Tuhan. Kita perlu bertanya kepada Dia.
dan memahami apa yang menjadi kehendaknya, memahami dia, semakin mengenal dia, dan mengenal apa yang menjadi isi hatinya, mengenal apa rancangan-rancangannya atas kehidupan kita. Karena kalau kita semakin mengenal dia, maka kita juga akan semakin mengenal rancangannya. Kalau kita semakin memahami dia, maka kita juga akan semakin memahami rancangan-rancangannya dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu banyak memahami kepada Tuhan. Apa sebenarnya yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita? Kita perlu banyak bertanya supaya kita semakin mengenal Tuhan. Saudara, sadarkah kita bahwa seringkali banyak pemikiran-pemikiran yang ada pada kita tentang Tuhan itu salah? Saudara mungkin banyak dengar khotbah, saudara mungkin banyak dengar cerita tentang Tuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah khotbah atau kisah atau cerita yang saudara dengar tentang Tuhan itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan? Karena begitu banyak orang yang menerima khotbah, menerima cerita tentang Tuhan, itu berdasar kepada firman Tuhan, sehingga akibatnya pemahaman kepada Tuhan itu salah. Itu sebabnya saudara, kenapa channel renungan penyejuk jiwa ini disebutkan sebagai channel renungan penyejuk jiwa yang dibuat secara ekspositori, yang artinya adalah bahwa renungan-renungan yang kita renungkan itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Bukan kata-kata motivasi, bukan pemikiran-pemikiran, bukan filsafat yang dicampurkan. Tetapi dengar saudara, kenapa? Kalau saudara lihat semua renungan-renungan yang ada di channel ini, saudara akan menemukan bahwa apapun kebenaran, apapun topik yang kita renungkan, dan apapun pembahasan, karena dalam setiap topik renungan itu ada 3 video di sana. Kalau saudara lihat pembahasan demi pembahasan, maka saudara akan menemukan semuanya itu digali berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Termasuk di dalam renungan ini, saudara. Firman Allah dengan tegas berkata bahwa sekalipun orang Israel melakukan kesalahan dan mereka dibuang, banyak orang berpikir bahwa ketika orang dalam sedang mengalami penderitaan, sedang diizinkan Tuhan dihukum, banyak orang berpikir bahwa hidupnya nggak berharga, hidupnya terbuang. Dengar saudara, tegas di sini saat mereka ada dalam pembuangan, Tuhan berkata kepada mereka bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagimu. Itu kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, bukan dibuat berdasarkan pemikiran. Dan kita lihat bahwa bagaimana supaya rancangannya itu digenapi. Dia berkata, berseru dan berdoa kepada aku, maka aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Itu berdasar kepada firman Tuhan. Dan kemudian yang ketiga ini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi yang ketiga saudara, kita perlu bertanya dan memahami Tuhan dengan cara yang benar. Dengan cara apa saudara? Dengan saudara belajar firman Tuhan, memahami Tuhan melalui firman-Nya. Dengan saudara merenungkan firman Tuhan melalui channel renungan ini. Karena channel renungan ini, setiap topik-topik renungan itu dibuat berdasarkan metode ekspositori. Benar-benar digali berdasarkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, maka kita akan semakin memahami Tuhan. Ketika kita semakin memahami Tuhan, maka secara otomatis kita akan semakin memahami kehendak-Nya. Dan kalau kita semakin memahami kehendak-Nya, maka kehendaknya itu kita akan temukan. Kamu akan menemukan aku, katanya. Kalau kita menemukan dia, berarti secara otomatis kita juga menemukan kehendak Tuhan. Dan rancangannya digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang ketiga, pahami Tuhan. Kenali Tuhan. Dia bahasakan di sini, apabila kamu menanyakan aku. Artinya kita bertanya, artinya kita merindukan. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Mengenal sifat-sifatnya, mengenal pemikirannya, mengenal kehendaknya. Itu yang dia rindukan, kita alami dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, maka rancangan-rancangannya itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, dalam kehidupan kita, belajarlah untuk semakin memahami, mengenal, dan mengerti kehendak Tuhan. Tanya, supaya saudara semakin mengenal Tuhan. Tanya supaya saudara semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan kemana saudara bertanya? Kepada firman-Nya. Belajar firman-Nya.
belajar melalui renungan, channel renungan ini, maka kita akan semakin memahami kehendak Tuhan dengan cara yang benar, saudara. Saudara, di video terakhir ini, saya mau menegaskan kepada kita, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas kehidupan saudara, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Mungkin saudara berkata, aku tidak layak pendeta. Mungkin saudara berkata, aku sudah dibuang Tuhan. Mungkin saudara ingat masa lalu saudara membuat saudara berpikir, aku tidak layak, aku sudah dibuang oleh Tuhan. Orang Israel begitu jahat, saudara. Tuhan sudah menolong mereka pada masa lalu, tetapi mereka menyembah berhala. Sehingga akhirnya mengakibatkan Tuhan membiarkan mereka menderita dan dibuang ke Babel. Tapi dalam pembuangan itu pun Tuhan masih berbicara bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan bagi mereka. Apapun latar belakang saudara, bagaimanapun masa lalu saudara, dan apapun yang saudara alami saat ini, dengar firman Allah berkata, sama seperti kepada orang Israel berkata dalam pembuangan, Dia punya rancangan damai sejahtera, dan Dia siapkan hari depan yang penuh harapan bagi saudara. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami rancangan damai sejahteranya dan rancangan hari depan yang penuh harapan itu digenapi dalam hidup kita. Di video pertama kita sudah belajar, kita harus hidup berseru kepada Dia dan berdoa kepada Dia. Hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Berseru kepada Dia supaya rancangannya digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, di video kedua kita sudah belajar bahwa kita harus mencari Dia. Rancangan itu ada pada Dia. Kita harus cari Dia. Dan kalau kita bertemu dengan Dia, kita akan mengalami juga dan menemukan juga rancangannya. Dan yang ketiga, kita harus bertanya. Tuhan pakai bahasa bertanya supaya kita semakin mengenal Dia. Supaya kita semakin memahami Dia dan memahami kehendaknya. Dan kalau kita semakin mengenal Dia dan memahami Dia dan mengenal kehendaknya, maka kita juga akan memahami dan mengenal rancangannya atas kehidupan kita. Maka melalui ketiga langkah ini, rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan, itu akan digenapi dalam hidup kita, saudara. Biarlah rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Melangkahlah sesuai dengan langkah-langkah firman Tuhan yang sudah kita belajar di video pertama, kedua, dan ketiga ini. Tetap hidup berdoa kepada Tuhan. Berseru supaya kehendaknya digenapi, rancangannya digenapi. Tetap cari Tuhan. Dan tetap berusaha untuk mengenal Tuhan. Tanya Dia dan kenal kehendaknya, kenal pribadinya. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kembali Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di video yang ketiga ini, kami sudah belajar melalui firman-Mu, bagaimana supaya rancangan-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera, digenapi kehidupan kami. Kami harus hidup dalam doa dan berseru kepadamu. Kami harus hidup mencari Engkau. Dan kami harus hidup bertanya kepadamu. Artinya kami rindu semakin mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.